Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya sudah melihat beberapa pekerjaan kalian kemarin pada tugas menemukan entitas. Nah, untuk tugas saya hari ini akan mereview apa yang sudah kalian kerjakan. Jadi dari tayangan menemukan entitas, saya beri tugas yaitu untuk membuat entitas dengan cara kalian datang ke tempat yang membutuhkan sistem informasi. Kalian datang ke sana, cari ke entitas yang ada. Kemudian ini tempatnya mengumpulkan tugas. Instruction-nya seperti ini ya. Membuat cerita dari tempat usaha, menemukan objek, menuliskan objek beserta ciri-cirinya. Baru kita tentukan objek tersebut entitas dan atributnya. Jadi entitas atau bukan. Yang kelima, barulah kita gambarkan diagram entitas dan atribut. Jadi entitas yang ada, atributnya apa. Kemudian ini yang sudah terkumpul. Di sini ada cukup banyak yang sudah dikerjakan. Ada yang by foto, ada yang langsung menuju ke Google Formulir. Tetapi di sini yang terlihat mengumpulkan di sini adalah hanya 19 anak, 17 anak tidak mengumpulkan. Nah, untuk saya agar mengetahui itu semua, saya tidak pakai data ini. Kalau pakai data ini banyak yang masih hampir separuh yang tidak mengumpulkan. Padahal kalau kita lihat ke Google Formulirnya, di sini Google Formulir, di sini sudah banyak yang mengumpulkan. Kita lihat responnya, ada 29 siswa yang sudah mengerjakan. Berarti ada 7 siswa yang tidak mengerjakan. Padahal tadi di sana cukup banyak. Nah, kalau kita lihat hasil pekerjaan kalian, bisa kita cek di sini. Ini yang pertama kali mengumpulkan ada Ferry. Kok kurang nyaman ya di sini. Coba saya gunakan yang langsung formulir aja ke individual. Nanti ketemu di sini. Nah, nama Ferry Irawan. Oke, ini nama Ferry Irawan. Cerita usaha. Perusahaan Milava memiliki 50 pegawai. Tugas berbeda-beda, mengawasi, mengantarkan pesanan. Setiap pegawai bekerja beberapa proyek. Kayak gimana perusahaan mie punya proyek ini. Tolong membuat cerita ya yang logis. Kemudian yang berikutnya, objeknya ada apa aja? Perusahaan mie. Kemudian pegawai, proyek, departemen, lokasi. Tolong ya, proyek, departemen, masa ada perusahaan mie ada departemennya? Ada sih gitu kan, kalau perusahaan itu yang besar. Kemudian entitas dan atribut ini. Kemudian kita cek diagram entitas dan atribut. Bentuknya kayak gini. Oke, sebentar. Kita perbesar. Ini ada pegawai, nama, alamat, nomor KTP, jenis kelamin, gaji. Oke, secara ini benar sudah. Proyek ada nomor, nama, lokasi. Benar juga. Departemen ada nama, nomor, lokasi, jumlah pegawai. Ini ya secara ini sudah benar. Cuma yang jadi permasalahan adalah tadi perusahaan mie punya proyek. Ini yang bingung ini. Oke, kita lanjut next. Orang kedua ada Danis Asfa Ramadan. Nah, ini langsung semua pekerjaan ada di foto. Kita coba pekerjaannya Danis. Oke, ini pengrajin kayu mebel. Oke, saya kira bagus sekali untuk pengrajin kayu mebel karena sekitar kita memang ada dan kemungkinan itu nanti akan butuh. Coba kita baca ceritanya. Di dalam tempat usaha ini, saya sebagai pengusaha, saya punya usaha sendiri di sini, Danis. Di sini saya bekerja membuat benda yang berbahan dasar kayu seperti meja, kursi, lemari pakaian, kasur, pintu, jendela, perhiasan, dinding. Kayu tersebut didapatkan dari pabrik yang mengolah kayu utuh menjadi kayu mentah. Oke, kemudian dalam pembuatannya saya membutuhkan alat-alat kerja
yang manual sampai yang bermesin seperti palu, alat pahat, gergaji, bor listrik, mesin amplas, mesin potong. Dan saya bekerja selalu menghasilkan barang setiap harinya. Sekian dulu cerita dari saya dan terima kasih. Oke, objek yang ada kayu, palu, gergaji, bor listrik, mesin potong. Kemudian entitas dan atributnya ada pengusaha karyawan. Oke, ini yang sebenarnya nanti akan saya jabarkan lagi ya. Ini bagus ini topiknya, pengrajin kayu, karena ini sekitar kita. Tugasnya kemarin kan tempat usaha, online shop apa yang ada di sekitar kita buat ceritanya kan gitu. Ini bagus, ini sekitar kita. Nanti saya akan jelaskan konsepnya lagi tentang objek, entitas. Oke, kita next dulu ke pekerjaan yang berikutnya. Oke, pekerjaan berikutnya ada Hafid. Suatu toko bangunan memiliki 25 pegawai. Wow, berarti ini toko bangunan besar. Ada 3 penjaga keamanan satpam. Ini bukan pegawai juga, ini satpam. Setiap pegawai bekerja pada masing-masing pekerjaan. Setiap pekerjaan dipimpin oleh seorang mandor dari pegawai toko bangunan itu sendiri. Setiap beberapa bulan stok barang baru datang akan ditata oleh mandor. Stok barang tersebut didatangkan dari beberapa perusahaan. Sehingga ada keperluan penggajian, pendataan barang memerlukan data baik dari pegawai maupun stok barang tersebut. Seseorang pegawai dapat menanggung beberapa tanggungan. Oke, ini menarik juga, tempat usaha toko bangunan, bagus sekali. Ini kalau sudah punya 25 pegawai, berarti toko bangunan yang besar. Oke, ini objek dan ciri-cirinya. Oke, muncul ada entitas di sini, setelah objek ada entitas. Oke, ada pegawai, satpam, mandor, ini kan jadi satu pegawai kan. Nah, ini jadi entitas kuat. Ada barang apa ini? Barang yang dijual maksudnya. Barang dagangan atau apa tadi? Ya, berbagai macam barang bangunan. Ini ya. Ini bukan entitas lemah tapi kuat. Dia harus berdiri sendiri. Perusahaan, ono biro perusahaan di sini. Hanya satu. Pekerjaan, jenis-jenis pekerjaan dari pegawai bisa jadi entitas sendiri nanti. Bisa jadi juga tidak. Kita lihat lampirannya. Ini ya tadi sudah. Kemudian ini, nah ini ER-nya. Pegawai. Oke, ini punya atribut ganda ya. Oke. Barang ini tadi sudah dijelaskan sesuai ini. Perusahaannya cuma satu. Tanggungan ini. Kemudian pekerjaan, tugas ini sudah jelas. Oke, sudah nyambung dengan yang di atasnya. Oke, kita lanjutkan pekerjaan orang keempat. Ada Rosi. Konveksi. Oke, bagus sekali. Konveksi dress up, sebuah konveksi pakaian anak-anak. Konveksi tersebut memiliki konveksi cabang di daerah yang berbeda. Setiap cabang konveksi dipimpin oleh seorang ketua cabang. Ketua cabang bertugas mengatur seluruh pegawai yang ada di daerahnya. Setiap cabang konveksi memilih pegawai tetap yang dibagi ke dalam beberapa divisi. Oke, ini ceritanya mirip dengan cerita yang saya contohkan di buku. Oke. Konveksi cabang ini maksudnya apa ini? Perusahaannya dah. Ada perusahaan cabang. Perusahaan cabang ini sih sering disebut sebagai departemen tadi berarti ya. Daerah ini lokasi ya. Oke, entitasnya ada departemen atau cabang ini. Kemudian pegawai, divisi ini pekerjaan kayaknya ya, berkaitan dengan jenis pekerjaan. Pegawai tidak tetap dengan pegawai tetap ini kan jadi pegawai, satu pegawai. Nanti statusnya hanya tetap dan tidak tetap. Kita lihat ini. Oke, cabang tadi sudah jelas ya, ada lokasi daerah. Nah, tadi pegawai tidak tetap dan tetap ini harusnya jadi satu ini. Nah, baru tambah satu status tetap, pilihannya tetap, tidak tetap. Gajinya juga menyesuaikan nanti ya. Sama. Oke, kita lanjut orang yang berikutnya. Muhammad Yusuf Yunus.
Oke, langsung ada di lampiran semua pekerjaannya. Nih ceritanya, sebuah bengkel Rezeki Motor memiliki 4 orang pekerja dan memiliki 1 pimpinan. Setiap 1 orang pekerja membenahi 1 motor yang rusak. Lokasi bengkel berada di kota, jadi banyak pelanggan yang datang. Oke, ceritanya di sini ada menjelaskan pekerja dan menangani kendaraan motor. Oke, dua hal itu kalau yang saya tangkap, yang saya lihat. Sehingga harusnya ada objeknya ya bengkel, masuk objek. Pekerja objek pimpinan. Pimpinan bos ini pekerja apa bukan? Atau jangan-jangan yang punya ini pemilik. Pemilik ya enggak usah dimasukkan ke sini gitu kan. Kemudian jenis-jenis motor, sepeda motor nih. Lokasi. Ini lokasinya hanya 1, tapi enggak apa-apa di sini. Terus pelanggan. Nah, pelanggan ini dipakai apa tidak nanti di dalam pekerjaan berikutnya. Apakah pelanggan dapat diskon, dapat bonus, dan lain sebagainya. Itu akan kita pakai sebagai pelanggan. Tapi selama hanya datang ke sana tanpa dapat bonus dan lain sebagainya, saya kira pelanggan tidak usah dipakai. Ini bengkel bukan entitas ya, bekerja, entitas kuat. Pimpinan hanya 1 di sini, sehingga pimpinan tidak usah. Jenis kendaraan, entitas kuat. Lokasi bukan entitas, kota juga bukan entitas. Pelanggan kalau memang penting di sana ya menjadi entitas kuat. Oke, ini sudah benar ya, sudah layak menurut saya. Oke, kita lanjut pekerjaan yang berikutnya. Nomor 6. Ada Sinta. Ceritanya Yahoo Cafe ya, cafe di sini. Di sini menjelaskan ada karyawan 15. Tugas-tugasnya ini. Produk makanannya ada. Ini produk makanan. Terus oke, itu berarti yang kita bisa lihat. Di sini tidak menjelaskan ada owner, kokinya, ini jenis pekerjaan ya, koki. Oke, ada pembayaran bill juga tidak ada di cerita ini. Tapi di sini bisa memunculkan objek begitu banyak. Ya tolong objek ini banyak buat cerita yang sepanjang mungkin. Terus entitas kuatnya apa aja? Entitas tentukan. Makanan mie susu, justru ini produk yang dijual ini adalah entitas kuat. Pelanggan sama dengan tadi, bisa kita pakai entitas, misalkan ada beberapa kegiatan pelanggan beli 4 gratis 1 misalkan. Atau seperti beberapa ada di laundry, 10 kali laundry gratis 1 kali misalkan. Nah, itu kan harus ada pelanggan. Atau kalau sudah mengeluarkan total biaya 100.000 maka dapat diskon 20% untuk cucian berikutnya. Nah, itu dipakai untuk pelanggan. Oke, untuk entitasnya ini sudah 14 ini. Kalau sudah bergandeng-gandeng ini namanya ERD, Entitas Relationship Diagram. Jadi ada hubungan entitas. Padahal kita masih belum ada hubungan di sini. Hanya menentukan objek jadi entitas dan atributnya. Oke, kita lanjutkan next. Orang berikutnya, yang ke-7 ada Wahyu. Ceritanya Wahyu. Oke, ceritanya Wahyu di sini showroom Agung Motor. Ini beneran ke Agung Motor. Jangan-jangan hanya membuat cerita saja ini. Oke, Agung Motor. Kalau kita melihat di Agung Motor luar biasa, karena saya punya pengalaman membeli motor di Agung Sakti Motor. Bukan Agung Motornya, tapi Agung Sakti Motor. Di sana luar biasa. Hati-hati membuat cerita ya. Di sini muncul banyak ini, tetapi di sini ceritanya pendek. Hati-hati. Oke, ini ya. Nah, ini saya tidak begitu komentar, nanti saya komentari di berikutnya. Oke, lanjut. Orang berikutnya ada Billy, Nixon Billy. Ceritanya pendek sekali, ketemu objeknya cukup banyak. Pengusaha, di tulisan pengusaha ini tidak ada
alat-alat pertanian ada di sini, alat-alat untuk pertanian ada. Entitas, atribut, mana ini entitas, mana atribut ya. Ya ini, tolong untuk diperjelas lagi ya. Ini, wah ini sudah kacau. Yang saya minta ada entitas, ada atribut. Ini ada hubungan, apa hubungannya? Oke, orang berikutnya 9 yaitu Agista Faturian, bengkel JMS motor, pegawainya banyak, satu pimpinan. Satu pimpinan apa satu pemilik? Hati-hati ya. Bengkel ini memperbaiki mobil dan truk. 3 pegawai yang membenahi satu truk yang rusak, meskipun lokasi bengkel ada di desa. Ini nah, cerita ini ada bengkel objeknya, oke. Ada pegawai, oke. Pimpinan, ya, ada cerita pimpinan. Ada mobil dan truk. Ada lokasi, desa, pengunjung atau pelanggan. Oke, ini kita jelaskan atributnya ada apa aja. Baru kita tentukan kuat apa tidak, kuat atau tidak. Ini sudah hampir mendekati benar. Kita lanjut orang berikutnya yang ke-10. Ada Stefanus Cahya. Ini menjelaskan Bukalapak. Yakin ini paham tentang Bukalapak. Jangan-jangan belum pernah beli di Bukalapak ini. Oke ya, untuk Bukalapak sendiri bidang usahanya luar biasa karena sudah ruang lingkupnya Indonesia. Apalagi online shop, itu termasuk online shop, dan itu benar-benar kayaknya kita pinggirkan saja dulu. Kenapa kok kita pinggirkan? Saya sendiri kurang paham karena terlalu luas yang dibahas di dalam Bukalapak ini. Ini ERD-nya seperti ini jadinya. Karyawan ini hampir sama. Pendiri hanya satu, ngapain dibuat? Tidak usah. Investor, kalau investornya banyak bisa kita buat seperti ini. Jangan lupa investor ini punya nama, tapi nama perusahaan biasanya, bukan nama depan, nama tengah, nama belakang. Investor ini biasanya kecenderungan adalah perusahaan, bukan perorangan. Ada yang perorangan, ada yang perusahaan. Tapi kalau perusahaan, masa ada perusahaan nama depan, tengah, belakang. Makanya hati-hati. Oke, next. Orang berikutnya ada Nisa, Khairun Nisa. Ini ceritanya Khairun Nisa. Pabrik A memiliki pegawai dan lain sebagainya. Ini ceritanya hampir sama dengan yang ada di buku. Kemudian muncul entitasnya seperti ini. Hampir sama ya dengan di buku ya. Oke. Lanjut, next. Orang berikutnya Ahmad Rafi. Ahmad Rafi di sini cerita tentang Chicken Farm Setia. Apa ini Chicken Farm Setia ini? Ceritanya kurang mendetail sehingga kita susah untuk mendeteksi objeknya seperti apa. Juga susah juga mendeteksi ciri-cirinya. Bos, ciri-cirinya apa? Nggak ono di gini ciri-cirinya ya. Chicken Farm, apa Chicken Farm ini? Ciri-cirinya juga nggak ada. Pekerja, nanti. Oh ini ada pekerja ciri-cirinya. Menangani transaksi, berarti ada tipe pekerja yang menangani transaksi. Manajer juga tidak ada penjelasan manajer. Sama ini tadi. Ini hanya menjelaskan saja ya. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Ada Isna. Isna ini menceritakan mirip dengan contoh yang ada di buku ya, sehingga saya tidak menjelaskan lebih detail. Nah, ini yang saya nanti bingung untuk menjelaskan, hati-hati ya di sini. Oke, nanti aja direview. Lanjut. Ada Gema. Gema ceritanya sama persis dengan yang ada di sana. Padahal yang saya inginkan kalian datang langsung ke tempat usaha. Sama persis, jadi tidak usah saya bahas detail. Next. Nur Oktaliana.
coffee shop, hati-hati ya, coffee shop ini perusahaan, bukan perusahaan, ini ya kafe biasa ini. Karyawannya sampai 150 orang ini, hati-hati buat cerita. Ngarang ya ngarang, tapi ya jangan terlalu. Kecuali coffee shop semacam tingkatnya sudah mendunia, itu baru iya gitu ya. Tetapi yang saya minta adalah yang kecil-kecil aja di sekitar kita, biar kita nanti bisa membuat aplikasi untuk yang kecil-kecil itu. Untuk yang besar, perusahaan besar yang menangani, bukan kita. Oke, seperti ini ya. Next, ada Marsanda Isabella. Ini pemilik cafe 99 Cafe. Nah, ini baru logis ya. Memiliki 5 orang. 5 orang apa ini? Bekerja. Cafe ini berlokasi di Probolinggo. Jauh sekali. Kita ada di Lumajang ini. Kan perintahnya ada di sekitar kita ini di Probolinggo. Oke, enggak apa-apa. Ini hanya cerita tentang karyawannya aja. Maka objeknya ada pemilik, karyawan, sama lokasi. Yang dapat adalah karyawannya saja sebenarnya di pekerjaan ini. Oke, ini entitas sama atributnya. Nih. Oke. Berikutnya ada Fitria, restoran mie. Di sini menjelaskan ada karyawan saja yang banyak dijelaskan, sehingga restoran, karyawan, lokasi, pengawas, saya kira itu. Oke, ini ya. Oke, next ada Imron. Ini pekerjaannya Imron. Bengkel motor, 3 pekerja, memiliki pimpinan. Ini oke, hampir sama dengan tadi, miliknya siapa tadi. Ceritanya sedikit, objeknya banyak. Ini yang menjadi kurang keren. Oke, ternyata ujung-ujungnya kita dapatkan 4 entitas di sini. Oke, lanjut. Agung Dwi, warung bakso. Ini ceritanya pendek tapi menghasilkan banyak objek ciri-ciri. Oke, ini ya. Oke, diagramnya. Warung bakso, nama, alamat. Ini ada berapa sih warung baksonya? Ini pengawas. Terus ada warung cabang, ada pelayan. Pelayan apa pegawai? Oke, lanjut. Nila, ini toko baju di sekitarnya. Ini seorang pegawai dapat menanggung beberapa tanggungan, hati-hati. Seorang karyawan toko baju, apakah dapat bonus gara-gara punya anak lebih dari 1, punya anak lebih dari 2, punya anak 2, punya anak 3, apakah bonusnya berbeda? Saya kira sama ya, kalau toko-toko biasa pokoknya pegawai nggak ngurus keluarganya kayak apa. Sehingga hati-hati membuat cerita beberapa tanggungan ini. Kemudian ada 5 karyawan, ada pengawas dan mandor. Ada berapa ini? Pengawas dan mandor, hati-hati. Pegawai ini mek 5 ono pengawasi. Oke, ini R-nya. Oke. Pengawas, karyawan. Next, Hiliatul Milah. Ini Mbok Judes, rumah makan. Menjelaskan hanya karyawan saja. Oke, karyawan pengawas. Pengawas itu kan juga karyawan. Nih, hati-hati membuat TRD ini nempel ya. Kemudian berikutnya Vicky Jo. Jebretane molak-malik gak ada ngeluh ya. Gede ayam panggang merupakan usaha milik Rudi. Ini ada beberapa menu hidangan. Nah, menu hidangan ini yang paling penting sebenarnya. Ini ada menu hidangan. Oke, ini kedai, pimpinan, pegawai. Hati-hati ya, jangan nulis kayak gini ya. Ada menu, transaksi. Nah, ini hati-hati, ini apa? Padahal kita hanya ngomong entitas dan atribut. Lanjut, Bintang Nur Alam.
Britok, Chico Donut. Wah, ini kelas dunia ini yang harus diceritakan. Kalau kalian bisa membuat sistem database-nya ini, wah, kalian akan dapat ini uang banyak. Hati-hati, saya tidak bisa ngomong banyak ya, tidak bisa menjelaskan ini. Oke. Next, orang berikutnya Aditya, kafe karyawan sampai 200 orang, kafe model apa ini 200 orang? Kecuali kafe yang sedunia tadi. Kemudian kafe punya proyek apa kafe ini? Hati-hati. Oke, kemudian ini. Oke. Next, Johan Persada. Ceritanya terlalu pendek sehingga untuk menjelaskan ini agak susah sebenarnya. Kurir itu juga seorang pekerja, atau kecuali kurirnya sebagai pihak luar. Nanti bagian pengantar itu ada sendiri pihak luar. Oke ya, ini entitasnya. Oke. Next, 26. Pabrik di kota S, 100 pegawai. Ini dengan gaji. Ini hati-hati, mirip dengan cerita yang ada di sana, tapi ceritanya tidak lengkap di sini. Hati-hati. Oke, ini Muhammad Najib, tuku roti, jumlahnya 100 orang. Hati-hati ya, tuku roti apa perusahaan roti? Lek tukune mek dodolan tok, kalau pegawainya 100 orang, ya berarti tukunya super besar atau supermarket roti. Kalau sampai 100 orang. Oh, ini punya cabang di beberapa daerah. Satu proyek dapat terdiri satu manajer. Hati-hati, tuku roti punya proyek kayak gimana ini? Kemudian ini RD-nya. Oke, ini RD-nya. Hati-hati, ini apa-apa ya. Lanjut. Naufal. Wah, menjelaskan KFC. Wah, tinggi sekali ini. Oke, saya tidak membahas karena terlalu tinggi bahasnya KFC. Oke, terakhir Faris, bengkel mobil ya. Oke, tidak nyaman dilihat. Ini RD-nya, terus ini RD-nya. Oke, demikian review dari saya untuk pekerjaan kalian. Sebentar lagi akan saya tambahkan penjelasan tentang entitas. Oke, demikian review dari saya. Untuk berikutnya akan saya tambahkan materi tentang entitas, bagaimana entitas, mencari entitas dengan objek itu bagaimana, dan lain sebagainya. Akan saya sampaikan di video yang berikutnya. Oke, sampai di sini dulu reviewnya. Jika ada komentar, silakan tulis komentar di kelas.